sebagai kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang laporan observasi kami tentang tempat hidup makhluk hidup. Tempat hidup makhluk hidup ini dibagi menjadi dua, yaitu tempat hidup makhluk hidup untuk hewan dan tempat hidup makhluk hidup untuk tumbuhan. Tempat hidup untuk hewan dibagi menjadi 3, yaitu hewan yang hidup di air, di darat, dan 2 tempat, yaitu air dan darat. Sedangkan tumbuhan juga dibagi menjadi 3, yaitu tumbuhan yang hidup di air, di darat, dan juga menempel. Contoh hewan yang hidup di air sepertinya ikan. Ikan bisa kita pelihara di dalam kolam atau juga akuarium. Ikan juga tidak bisa hidup di darat. Ikan hanya bisa hidup di air dan bernapas dan mencari makan di dalam air. Ikan juga ada yang bisa dimakan dan juga ada yang tidak bisa dimakan. Seperti apa sih ikan yang tidak bisa dimakan itu? Ikan yang tidak bisa dimakan seperti ini contohnya. Dan ikan yang bisa dimakan seperti ini juga contohnya. Jadi, ikan yang bisa dimakan itu seperti ikan mas, ikan nila, ikan lele, dan ikan mujair. Dan ikan yang tidak bisa dimakan biasanya ikan yang dipelihara di dalam akuarium. Contohnya ikan-ikan hias. Ikan itu ketika kita pegang biasanya licin, dan ketika kita cium aromanya amis. Jika kita lihat, ikan memiliki sirip untuk berenang dan memiliki insang untuk bernapas di dalam air. Ikan itu berenang di dalam air dan mencari makan di dalam air. Jadi ketika kita lihat juga ada ikan yang hidup di sungai dan juga ada ikan yang hidup di laut. Ikan yang hidup di laut biasanya berbeda dengan ikan yang di sungai. Karena apa? Ikan yang hidup di laut biasanya airnya asin dan ikannya lebih gurih rasanya. Dan ikan yang hidup di sungai biasanya airnya lebih tawar dan rasa dan baunya lebih bau tanah atau lumpur. Ikan mas dan ikan lele adalah ikan air tawar. Apakah kedua ikan ini memiliki hubungan timbal balik? Mari kita lihat hasil observasinya. Jadi, ikan mas dan ikan lele adalah ikan air tawar yang tidak memiliki hubungan timbal balik ya dari yang kita lihat hasil observasi tersebut. Saya akan menjelaskan tentang hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di darat sangatlah beragam. Di sini saya mengambil contoh kambing. Kambing memiliki bulu yang tebal dan ada juga yang tidak. Ketika kita merasakan bulunya sangat kasar. Kenapa? Karena dia memiliki bulu yang tebal dan juga keriting. Kambing juga memiliki sepasang mata seperti kita dan juga sepasang telinga, tapi telinga kambing panjang. Kambing memiliki 4 kaki. Kambing memiliki susu untuk menyusui anak-anaknya dan susunya pun bisa digunakan oleh kita dan baik untuk kesehatan kita. Dagingnya pun bisa kita konsumsi dan rasanya enak yang biasa kita temui seperti sate kambing. Kotoran kambingnya pun bisa kita gunakan sebagai pupuk organik. Dan bagaimana sih suara kambing itu? Saya akan menyebutkan beberapa fungsi hewan. Yang pertama, sebagai sumber makanan. Yang kedua, sebagai sumber mata pencarian. Yang ketiga, dapat mengobati penyakit. Yang keempat, dapat menyuburkan tanaman. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang hewan yang hidup di darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noraliza Giamita Putri dari kelas D. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjelaskan hewan yang hidup di darat dan di air atau disebut juga sebagai hewan amfibi. Jadi saya akan menjelaskan hewan amfibi itu apa. Yaitu hewan amfibi itu hewan yang dapat bertahan hidup di air dan di darat. Saya akan memberi salah satu contoh hewan yang hidup di air dan di darat, yaitu katak. Katak adalah jenis hewan amfibi. Seperti apa katak itu? Yuk simak penjelasannya. Jadi, katak itu warnanya hijau atau merah kecoklat-coklatan. Katak bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Katak dipegang kulitnya itu terasa basah, lembab, berlendir, dan halus. Katak tidak memiliki bau dan bunyinya itu memiliki suara khasnya tersendiri.
Kenapa katak disebut sebagai hewan amfibi? Karena katak hidup di dua tempat, yaitu katak jika tidur ia berada di daratan, ketika bertelur dia ada di dalam air. Lalu katak juga memakan makanan seperti serangga-serangga kecil yang ada di darat, contohnya seperti nyamuk, semut. Begitupun juga saat dia di dalam air. Nah, teman-teman, materi selanjutnya ada tumbuhan yang hidup di darat. Tumbuhan yang hidup di darat, di sini ada contohnya pohon mangga. Pohon mangga itu sering banget dong kita jumpai di sekitar halaman rumah kita. Nah, pohon mangga ini tuh memiliki karakteristik batang pohon yang besar, kuat, dan tegak. Pohon mangga ini ada daun, ada bunga, ada buah, ada batang, dan ada akar. Nah, pohon mangga itu dia kalau kita pegang batang pohon mangganya itu rasanya itu memiliki kulit yang tebal di batangnya itu dan sedikit kasar. Pohon mangga ini berwarna hijau dan dia memiliki karakteristik biasanya daunnya itu berbentuk memanjang dan tulang daunnya itu menyirip. Batang pohon mangga ini memiliki kulit yang cenderung tebal dan kasar. Dan apabila kulit itu terkelupas atau terbuka, maka kulit tersebut mengeluarkan getah. Warna di kulit pohon mangga ini sendiri, warnanya itu coklat atau mulai kehitam-hitaman. Nah, selanjutnya ada buah mangga. Nah, siapa sih yang nggak tahu di sini buah mangga enak banget kan? Buah mangga ini tuh karakteristiknya bermacam-macam. Dia ada yang berbentuk lonjong, ada yang berbentuk bulat. Seperti itu tergantung jenis-jenisnya. Jika buah mangga tersebut sudah matang, dia biasanya berwarna orange kemerah-merahan gitu sesuai dengan jenisnya. Nah, jika dia belum matang, dia masih berwarna hijau. Dan buah mangga ini sendiri dia memiliki biji yang besar dan biji buah mangga ini dikategorikan dalam dikotil. Dan daging dari buah mangga ini ada yang berserat dan ada yang tidak. Selanjutnya ada tumbuhan yang hidupnya menempel. Tumbuhan yang hidupnya menempel di sini tuh ada benalu. Seperti ini. Kelihatan nggak? Benalu itu biasanya tumbuhan yang hidupnya menempel pada batang pohon lain. Nah, benalu juga merugikan tumbuhan yang ditumpanginya. Tumbuhan yang ditumpanginya ini disebut inang. Nah, jadi benalu itu mengambil makanan dari sang inang. Lalu kemudian inangnya itu lama-lama dia bakal kering. Benalu ini seperti bunga yang menempeli pohon-pohon besar. Nah, benalu ini juga tidak memiliki bau dan di sekitaran benalu itu terdapat bunga. Benalu biasanya dia juga membentuk seperti menjalar panjang meliliti pohon yang ditumpanginya. Dan kemudian benalu ini karena merugikan jadi sering dibuang oleh orang-orang dan benalu ini tidak bisa dimakan. Juga ada tumbuhan anggrek, tetapi anggrek tidak merugikan pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Lugu Pambudi, NPM 1811000404. Saya akan menjelaskan materi mengenai tumbuhan yang hidup di air. Jadi materi ini saya menjelaskan mengenai beberapa contoh tumbuhan yang hidup di air serta fungsi tumbuhan itu sendiri. Jadi pengertian tumbuhan air itu disebut dengan hidrofit. Ada tumbuhan yang telah menyesuaikan diri untuk hidup pada lingkungan perairan, baik terbenam sebagian ataupun seluruh tubuhnya tertutupi di dalam air. Kemudian tumbuhan air ini sangat tergantung pada kualitas air itu sendiri. Tumbuhan air ini biasanya berada di daerah seperti rawa, danau, dan kolam. Kemudian tumbuhan air ini biasanya disematkan pada tumbuhan yang berpembuluh yang hidup di air seperti sejumlah papu air. Kemudian banyak tumbuhan berbiji dari marga baik monokotil maupun dikotil. Kali ini saya akan memberikan contoh tumbuh-tumbuhan yang hidup di air yang biasanya kita temui di daerah-daerah baik di lingkungan sekitar rumah maupun di tempat manapun, yaitu eceng godok. Eceng godok itu sendiri merupakan tanaman air yang mengapung
Bayangan daunnya mengembun hijau berbentuk bulat dengan diameter 5-15 cm. Kemudian tumbuhan air ini juga berkelompok pada tangkai bunga setinggi 20-35 cm. Kemudian water lily ataupun nama latinnya Niepetus lotus. Jenis termasuk deep water aquatic plants. Akarnya tertanam pada lumpur kolam. Daun serta bunganya muncul dengan indah di permukaan air dengan warna putih, kuning, ungu ataupun merah jambu. Bentuk daun ini bulat berlapis lilin dan pada permukaannya. Tumbuhan water lily ini biasanya kita banyak ditemukan di daerah-daerah yang kualitas airnya cukup baik, contohnya di danau maupun di sungai, di kolam. Kemudian apu-apu ataupun nama latinnya merupakan Pistia steroris, Pistia cripata. Tumbuhan ini mengapung di permukaan air dengan daun berwarna hijau, tersusun secara melingkar dan bertumbuk-tumbuk. Dan juga permukaan daunnya ditumbuhi oleh bulu-bulu memberi tekstur seperti beludu. Kemudian fungsi-fungsi tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan ini terdiri atar dari batang, daun, dan akar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai fungsi tumbuhan dari akar itu sendiri. Akar merupakan organ tumbuhan yang memiliki fungsi yang dimana fungsi tersebut merupakan sebagai menyerap air dan garam, mineral, zat hara dari dalam tanah. Kemudian menunjang dan memperkokoh berdirinya tumbuh-tumbuhan di tempat hidupnya sebagai alat pernapasan. Kemudian fungsi dari batang itu tersendiri yaitu menyalurkan air dan garam mineral dari akar menuju daun dan menyalurkan zat makanan fotosintesis dan keseluruhan bagian itu sendiri. Kemudian fungsi dari daun. Pada tumbuhan memiliki beberapa fungsi yaitu pengambilan zat-zat makanan, resorpsi terutama pada zat CO2. Kemudian pengolahan zat makanan atau asimilasi, penguapan air atau transpirasi, dan sebagai alat pernapasan atau respirasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, untuk membuat akuarium sederhana kita membutuhkan akuarium. Tentunya jika tidak ada akuarium yang besar, ukuran kecil, juga tumbuhan dari laut seperti gangan hijau, tumbuhan merah, dan juga rumput laut. Yang kedua ada karang dari laut. Dan ketiga kita menggunakan kerikil laut. Dan jangan lupa ikannya serta air untuk masukkan dalam akuarium. Langkah-langkah membuat akuarium sederhana. Siapkan semua bahan-bahannya. Pertama, masukkan kerikil ke dalam akuarium yang telah disiapkan. Kedua, masukkanlah karang laut dan hias sebagus mungkin. Ketiga, masukkan tumbuhan laut yang telah disiapkan. Keempat, kemudian berilah air secukupnya. Kelima, masukkanlah ikan-ikan ke dalam akuarium yang telah disiapkan tadi. Akuarium yang nyaman untuk ikan seperti di dalam laut pun sudah jadi.